Pak Magister Firdi, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق وبجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadratul mukarramin, para hadirin hadirat yang saya muliakan, bil khusus yang saya muliakan dalam kesempatan ini Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri, Sarjana Hukum, Ketua Umum Pengurus Wilayah Indonesia Tenggara Barat, Hafizahullah. Kemudian Bapak Tuan Guru Haji Mukhtar, guru dia, para tuan guru yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Yang saya hormati keluarga besar dari kedua mempelai, yakni keluarga besar dari Bapak Haji Zulkifli Abdi MKes dan Ibu Masyurah, dan keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Haji Sukran MM dan Ibu Haji Azaniyah. Dan terlebih khusus yang saya banggakan, yang saya hormati kedua mempelai, yakni Adinda Dr. Hika Anugrah Zulfaqar dan Adinda Dr. Azilatin Ruhul Ma'ani. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini baru saja telah kita saksikan bersama akad nikah, prosesi akad nikah dari kedua adinda kita, kedua ananda kita. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah telah berjalan lancar. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah di hari yang mulia ini, hari Ahad 22 Januari 2023 Miladiah, bertepatan dengan 29 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Pernikahan keduanya dijadikan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan anak keturunan yang soleh solehah, rezeki yang lancar dan barokah, dan keluarga mereka menjadi contoh dari keluarga-keluarga baik, keluarga-keluarga hebat, terutama atau khususnya di Kota Mataram atau bahkan di Nusa Tenggara Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirat dan kedua mempelai yang saya muliakan, izinkan dalam waktu yang terbatas yang sampaikan ada 3 hal saja, mewakili dari kedua keluarga besar mempelai untuk menyampaikan sedikit nasihat pernikahan. Yang pertama, ingin saya garis bawahi kepada kita semua, umumnya bil khusus kepada kedua adik kami ini, yakni Dr. Fika dan Dr. Adit, bahwa pernikahan ini yang baru saja kalian laksanakan, telah kita saksikan oleh hadirat yang mulia para masyayikh tuan guru ini merupakan sebuah peristiwa yang mulia, sebuah aktivitas yang agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari penghormatan agama Islam terhadap aktivitas pernikahan ini tercermin dari istilah yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau menurut ulama kita, Imam Nawawi yang bantani dari 6.666 ayat yang ada di kitab suci Al-Quran ini, hampir lebih dari 4 ayat atau bahkan 6 ayat ada menyebut kata mitsaqon ghalizo. Tadi Pak MC sudah sampaikan, yang berarti ikatan suci, perjanjian kokoh yang teguh, yang sakral. Dan Allah menyebut kata ini hanya dalam 2 konteks dari ribuan konteks yang ada dalam kehidupan dan dinamika yang ada dalam diri manusia dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Yang pertama adalah singkatnya konteks perjanjian antara Nabi Rasul dengan para umatnya. Mereka melaksanakan perjanjian agar taat kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa,
dan menjalankan ajaran agama secara teguh. Itu juga disebut sebagai mitsaqun ghalidh. Itu telah terjadi sejak zaman Nabi Adam, terutama yang dilakukan oleh para nabi yang bergelar ulul azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan terlebih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita di antaranya. Yang kedua, sekali lagi singkat, bahwa kata mitsaqun ghalidh yang berarti kata yang kuat, yang suci, yang teguh, yang sakral ini hanya disebut dalam konteks pernikahan. Kalau yang pertama, barangkali Bapak Ibu, Nabi dan Rasul sudah selesai seiring dan wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi untuk konteks yang kedua, pernikahan ini akan terus berlangsung hingga hari akhirat atau kiamat. Karena itu pada hari ini, adik Ika dan adik Adin, kalian telah diikat dengan mitsaqun ghalidh, terutama adik Ika selaku pemimpin dalam keluarga, sebagaimana perintah Allah di dalam An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi laki-laki itu konteksnya khususnya para suami, termasuk ada dokter Fika di antaranya, qawwamun, pemimpin ya, dalam rumah tangga. Kalau mewakili salah satu pendapat tokoh tafsir seperti Ibnu Katsir, pemimpin di sini qawwamun dalam konteks rumah tangga suami bisa berarti al-hakim. Ya. Al-hakim alaiha, yakni suami ini menjadi semacam hakim, semacam orang yang paham aturan, yang bisa menasehati istrinya dan anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya juga disebut oleh Ibnu Katsir, wa mu'allimuha wa mu'addibuha. Di samping sebagai hakim yang paham aturan, dia juga terus memberikan pendidikan kepada anak istri dan juga memberikan pengajaran sesuai dengan ilmu yang berkembang, sesuai dengan perkembangan ya informasi dan berbagai kehidupan, terutama informasi agama. Karena itu sekali lagi konteks mitsaqun ghalidh ini buat etika khususnya tolong dipegang secara kuat. Yang kedua, Bapak Ibu, dan khususnya kepada kedua mempelai ingin saya sampaikan, menyambung dari yang pertama, bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum sebanyak 6 kali, 6 ayat berturut-turut Allah katakan wa min ayati dari ayat 20 hingga ayat 25 kalau tidak salah. Di ayat 21-nya Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara sebagian besar tanda-tanda kekuasaan Allah tidak hanya yang ada di alam semesta, di matahari, rembulan, bintang-bintang, tetapi dalam situasi pernikahan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk seorang laki-laki adanya pasangan. Pasangan dari dirinya sendiri berupa wanita yang mendampingi hidupnya. Dan itu dalam agama akan bisa dilakukan terjadi melalui pintu pernikahan yang baru saja kita saksikan telah dilalui oleh kedua mempelai. Apa tujuannya? Kita sepuluh nilaikan agar kalian memperoleh sakinah, ketenangan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi izin khususnya kepada kedua mempelai dan terutama kepada Adinda Dr. Fika, ini adalah artinya kekayaan, ini adalah artinya nama besar, ini adalah artinya jabatan tinggi sekalipun di dunia ini kalau hidup kita tidak tenang. Jadi yang dicari dalam kehidupan ini oleh manusia yang normal adalah ketenangan, dan ketenangan itu terwujud dengan menjalankan perintah agama termasuk di dalam wadah atau institusi pernikahan. Karena itulah wajala bainakum mawaddatan wa rahmah. Untuk mencapai itu Allah menciptakan dua potensi yang ada dalam diri manusia, yaitu potensi mawaddah yang pertama, yaitu cinta yang sifatnya ekstrinsik kata orang sekarang, yang sifatnya biologis. Kelihatan ini dokter Adi ini bagi adik dokter Fika ini masya Allah di atas segalanya gitu ya, mengalahkan kecantikan Madonna atau siapapun ya itu, atau bagi Adi misalnya memandang Mas dokter Fika ini mengalahkan Maradona, pemain legendaris dari itu Argentina misalnya semacam itu. Itu kecantikan sifatnya ekstrinsik luarnya saja. Tetapi yang penting adalah rahmah, kecantikan yang sifatnya intrinsik, yang sifatnya psikis, bahkan sifatnya spiritual. Karena itu pernikahan yang baik yang sakinah tentunya
tolong dipelihara potensi dua tadi, yaitu potensi mawaddah tadi dihidupkan, kemudian juga termasuk potensi rahmatnya. Fa insya Allah pernikahan kalian ini menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya singkat saja sebagai penutup, bagaimana cara mewujudkan ini? Izin karena ini yang menjadi wali tadi ini Bapak Dr. Andes Haji Sukran MM, beliau ini bendahara umum di pengurus wilayah Indonesia Tenggara Barat. Jadi sangat penting pada kesempatan izin para tuan guru. Jadi salah satu pahlawan nasional kita dari Nusa Tenggara Barat, Al-Maghfurlah Munasyaikh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Pansyuri, muassis NWBI, NBI dan NW. Beliau menggarisbawahi bahwa perlunya kita hidupkan di dalam segala aktivitas kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, harus berdasarkan berpokok pada iman dan takwa. Sekali lagi kata kuncinya mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tadi, hidupkan dalam keluarga kita iman dan takwa. Makanya ayahanda Bapak Tuan Guru Haji Munajid Maulid tadi menyampaikan ayat-ayat dalam khutbah nikah itu selalu diawali dengan iman dan takwa. Kemudian singkatnya, perangkat iman dan takwa ini menurut beliau Al-Maghfurlah ini ada 4. Yang pertama, keyakinan. Yakinlah bahwa Dr. Vika, Dr. Atin ini ya istri Anda yang sah mulai saat ini dan seterusnya insya Allah diberkahi Allah, itulah wanita terbaik bagi Anda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga buat adik Dr. Atin, yakinlah bahwa Dr. Vika ini adalah suami terbaik yang telah dianugerahkan kepada Anda oleh Allah ya untuk menjadi imam dalam keluarga Anda. Dan yakinlah seberat apapun bahtera rumah tangga yang Anda kayu yang akan Anda jalani nanti, baik suka maupun dukanya, akan bisa diselesaikan dalam koridor, dalam basis iman dan takwa tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar. Izin pernah salah satu filosof hebat yang lahir 400 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa yang bernama Plato. Filosof ini ditanya oleh sahabat, "Wahai guru, saya ingin kawin atau ingin menikah," kalau bahasa agama Islam kita. Kata si pelaku ini, guru ini, "Oh bagus, cuma murid ini ragu." Tapi bagaimana guru? Yang saya saksikan ini kadang-kadang ada teman saya cerita, ada yang rumah tangganya aman, damai, tapi tidak sedikit yang broken home karena maaf mungkin istrinya cerewet, mohon maaf ini ya, pokoknya banyak ngomong, istri bawa suami pulang bawa amplop hanya 1 lembar, marah-marah kenapa tidak 10 lembar dan sebagainya. Padahal kan ada konteksnya itu semua. Apa kata pelaku? Begini sahabatku, nikah saja, kawin saja. Jika engkau kebetulan bertemu istri yang baik, kalau bahasa Islam istri yang soleha, maka Anda akan beruntung. Makanya di dalam Islam kan sabda baginda Rasul bahwa dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, namun dari semua perhiasan paling baik adalah istri yang solehah. Ini tolong buat adik diceritakan. Kemudian kata Plato lagi, bagaimana tapi kalau dia maaf banyak tingkah bahkan tidak baik sama saya sebagai suaminya nanti? Kata Plato, bersabarlah wahai murid, wahai sahabat. Kalau kamu mampu bersabar dengan baik, terima kenyataan itu dengan berlapang dada sebagai suami, maka boleh jadi itu jalan Tuhan yang ingin menghadirkan menjadikan Anda menjadi orang hebat pada masanya. Anda akan diciptakan menjadi pemimpin pada waktu. Anda diberi jalan rumah tangga atau tidak. Namun ketika Anda mampu menyelesaikannya dengan baik, maka kalau Anda akan lahir bisa jadi pemimpin negara dengan baik. Karena semua urusan negara yang luas itu berawal dari juga urusan rumah tangga yang kecil ini. Jadi ini tolong bersabar keduanya menghadapi mungkin kelebihan dan terutama yang kekurangan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah sucikan hati, murnikan pikiran, jalani semua aktivitas kehidupan rumah tangga nantinya buat kalian berdua dengan berpedoman pada nilai-nilai agama. Fa insyaallah sekali lagi nikah sunnati karena baginda Rasul nikah adalah sunnah amal ibadah yang juga tinggi nilainya. Karenanya izin kalau sebelum akad nikah tadi kalian saling pandang bahkan dengan nafsu, misalkan itu bisa jadi jatuh, jadi tipu dosa, ada kesalahan yang harus dikenakan Allah kepada Allah. Tapi sejak akad nikah baru saja, maka jangankan pegang tangan bahkan yang lainnya itu tidak lagi menjadi dosa, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, yaitu pesan Al-Maghfurlah, yaitu istiqomah, yaitu terus menerus
menjalankan semua nilai-nilai kebajikan tadi, mulai yakin, ikhlas, sabar itu tidak hanya saat akad nikah berlangsung, tapi besok hari, minggu depan, tahun depan, bahkan sampai hayat di kandung badan. Sebagai penutup, saya sampaikan 1 atau setengah menit saja. Ada orang pernah berkata, kalau Anda ingin menjadi suami yang besar atau istri yang hebat yang besar, maka yang Anda lakukan dalam rumah tangga adalah pikirkan ide-ide kreatif yang mampu menciptakan sakinah mawaddah warahmah tadi. Tapi kalau Anda ingin menjadi suami atau istri yang biasa-biasa saja, mereka cirinya setiap hari hanya bicara kejadian-kejadian saja, bahkan lupa bekerja, ngomong saja di rumah, lupa melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga, khususnya lebih untuk masyarakat. Terakhir katanya apa? Kalau Anda hanya menjadi suami yang kecil atau istri yang kecil, maka cirinya dia tidak sempat berpikir yang besar dan mengerjakannya, atau bahkan dia tidak sempat memikirkan kejadian-kejadian yang lain. Yang dipikirkan, dikerjakan adalah mengolek kekurangan pasangan masing-masing. Jangankan ke masjid misalnya, pergi ke tempat yang menggunakan baju santai, kalau dengan pandang negatif pasti akan terlihat negatif. Karena itu kata Imam Syafi'i sebagai penutup, wa'inul ridho an kulli aibin qalilatin kama aib surti tubdil masawi. Kalau kita memandang pasangan kita dengan pasangan ridho, pasangan tadi cinta kasih, fa insya Allah segala aktivitasnya akan terlihat, akan menjadi baik. Namun jika yang diawali pandangan kita ini negatif saja, suuzon terhadap pasangan, maka semua yang dilakukan, bahkan yang paling baik sisi Allah sekalipun, akan terlihat menjadi negatif. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kedua mempelai ini, kalian berdua, adik-adik kami, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran menjalankan semua pesan-pesan agama, sehingga kehidupan rumah tangga kalian menjadi kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dianugerahkan keturunan yang soleh-solehah, rezeki yang lancar, penuh barokah, panjang usia, dan keturunan kalian akan menjadi pejuang-pejuang agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah lahum al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.